Oh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandus Rijatullah Rahman dari kelas IA 4512 dengan nomor induk mahasiswa 130 121 34 39. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar keamanan cyber, yaitu DVWA atau Damn Vulnerable eh, DVWA Vulnerable Web Application. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang harus dilaksanakan untuk tugas besar ini. Jadi saya akan mulai dari yang paling simpel, yaitu untuk instalasi XMPP dan DBWA master, dan untuk file DBWA-nya. Nah, untuk XMPP cukup bisa dicari saja di Google untuk instalannya. Dan untuk DBWA ada di link GitHub yang nanti akan saya bagikan di deskripsi video. Tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai untuk bagian pertama, yaitu mengkonfigurasi XMPP. Nah, pertama kita akan pergi ke folder XMPP, kita. Di sini folder saya ini XMPP, nama tergantung di mana Anda menyimpannya. Langsung aja kita masuk. Nah, kemudian kita akan ke folder htdocs. Nah, kemudian di dalam folder htdocs kita buat folder baru bernama dbwa. Kemudian di dalam folder dbwa ini kita masukin eh, isi dari file zip ini, terkecuali .github. Langsung aja kita copy, ya. Tunggu dia mengcopy paste. Kemudian udah. Baik, ini kurang lebih tampilannya sesudah di tampilan dalamnya. Nah, setelah itu kita akan buka XMPP. Nah, langsung pertama kita start apa aja. Setelah itu start MySQL. Nah, setelah itu kita akan ke Google Chrome. Di sini saya menggunakan Google Chrome untuk operasinya. Langsung kita buka localhost dbwa. dbwa. Nah, seperti dilihat. Nah, ini adalah output atau keluaran dari link tadi. Nah, ini memang wajar karena kita belum mengkonfigurasi eh, DBWA-nya. Nah, selanjutnya inilah bagian kedua, yaitu konfigurasi DBWA. Nah, pertama kita kembali lagi ke folder XMPP kita. Kemudian kita ke bagian folder config. Nah, di dalam config ini ada satu file yang bernama config.enc.php.distrib.dis. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita copy paste, kemudian kita hapus yang belakang ini, sisakan yang sampai .php ini. Kita enter, oke. Nah, kemudian dia berubah ekstensi menjadi PHP file. Selanjutnya, selanjutnya, kita akan refresh page. Kita akan refresh tadi. Nah, dia langsung berubah menjadi login.php. Nah, untuk langsung saja kita ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan men-setup PHP, setup PHP, ya. Oke, seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa bagian yang bertuliskan teks merah, seperti PHP function allow URL include disabled, modul GD, PHP modul GD, sama reCAPTCHA key. Selanjutnya langsung aja kita ke ini. Eh, kita akan menuju ke folder PHP. Nah, kita akan mencari file yang bernama php.ini. Nah, ini dia filenya. Nah, untuk lebih mudah sebenarnya bisa lewat sini. Nah, di sini langsung keluar foldernya. Tapi karena saya ingin lebih jelas, saya akan di sini aja untuk menjelaskan biar terlihat jelas. Nah, di sini kita akan mencari allow URL include.
Tuh. Nah, ketemu kan? Nah, di sini allow URL sedang dalam kondisi off. Nah, apa yang kita lakukan ya kita ubah ke kondisi on. Kita ubah menjadi on. Nah, oke, kita save, close. Oke. Nah, itu setelah itu kita akan kembali ke file dbwa kita tadi di htdocs, dbwa, config, dan kita akan mengkonfigurasi di sini lagi. Selanjutnya, di sini kita akan mencari teks, kita akan mencari dbwa atau lebih tepatnya lebih enaknya lagi di reCAPTCHA setting. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat public key dan private key-nya kosong. Apa yang kita lakukan? Ya, kita akan menambahkan sebuah teks. Nah, sebuah key. Lebih tepatnya key. Nah, seperti dilihat ini key-nya. Nanti akan saya berikan penjelasannya lagi key-nya untuk di depan nanti. Untuk di deskripsi. Oke, kita lakukan adalah kita kopas ke sini. Oke, semua. Oke, ini sudah kita kopas. Langsung aja kita save, close. Nah, kita akan stop semua dan kemudian kita restart lagi. Oke. Nah, kita akan kembali ke sini. Kita akan refresh. Nah, bisa dilihat yang sebelumnya disabled dan missing sudah berganti menjadi enable dan ada reCAPTCHA key-nya. Nah, selanjutnya kita akan eh, men-setting menambahkan eh, PHP modul GD. Nah, untuk itu kita harus membuka localhost eh, dashboard php.info. Oke, seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mencari apakah ada extension GD di PHP kita. Seperti ini. Ternyata nggak ada. Ya udah, berarti yang kita lakukan, kita akan kembali ke php.ini, ke folder PHP, dan membuka php.ini. Kembali, oke. Nah, di sini kita akan mencari extension GD. Nah, bisa dilihat di sini ada extension GD yang di mana di depannya itu ada titik koma. Yang kita lakukan ya simple, tinggal hapus saja titik komanya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita close. Kita akan stop lagi, kemudian kita restart lagi. Oke, sudah. Oke, kita akan kembali ke php.info. Kita akan refresh. Kita akan mencari GD. Nah, sudah di-enable. Oke, ini untuk di php.info. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke setup. Kita refresh. Oke, semua sudah hijau. Kita create and reset database. Nah, bisa dilihat masih keluar error karena kita belum mengkonfigurasi database kita. Nah, ini baru untuk bagian terakhir, itu mengkonfigurasi database. Nah, kita akan membuka localhost PHP admin, localhost PHP admin. Oke. Nah, setelah kita buka, tunggu. Nah, setelah itu, nah, masalahnya adalah kita belum ada database user dan passwordnya. Nah, setelah itu kita akan kembali lagi ke folder htdocs, membuka dbwa lagi, kemudian kita buka config, kita buka lagi config.enc.php. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ada db server, db database, db user, db password, db port. Nah, yang harus kita ganti di sini adalah db user dan db password. Nah, untuk db user kita ubah menjadi root, db password kita ubah menjadi blank saja atau kosong. Nah, kemudian
Kita save, kita close, kita kembali lagi ke info, php.info, kita refresh. Oke, kita refresh, Nah, oke, kita akan create atau mereset database lagi. Nah, seperti dilihat di sini statusnya database has been created, user stable sudah ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini saja. Nah, ini ada database DB usernya, di dalamnya ada guestbook dan users. Nah, bisa dilihat di sini ada usernya, di sini ada guestbook yang kosong. Nah, setelah itu untuk melihat apa kita sudah berhasil, oke kita akan masuk dengan username admin dan password tetap juga password, kita akan login. Nah, langsung keluar dbwa localhost dbwa index.php. Nah, eh, cukup sekian dari presentasi untuk instalasi DBWA-nya. Kemudian akan dilanjutkan dengan topik pertama yaitu melakukan serangan brute force yang akan dilakukan oleh saya setelah ini.